Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini, Minggu 30 Oktober 2022, kita masuki hari Minggu biasa yang ke-31. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungkan hari ini, ditampilkan kepada kita semua dua pribadi yang masing-masing menyatakan akan realitas kenyataan hidup beriman. Yang pertama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan Allah yang murah hati, Allah yang penuh belas kasih dan kerahiman Allah ada padanya. Dan juga pribadi yang kedua adalah Zakius. Zakius adalah pribadi yang mau dengan rela hati mengakui dosa-dosanya dan menyesali dosa-dosa dan kerapuhannya di hadapan Tuhan Yesus. Keterbukaan hati Zakius menghantarkannya pada sikap pertobatan yang sejati. Sikap tobat tidak hanya jatuh pada sebuah penyesalan saja, melainkan juga sampai pada laku tobat yang benar. Laku tobat yang benar tadi dinyatakan oleh Zakius dengan berani ia berdiri di hadapan Tuhan dan menyatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Itulah sikap laku tobat yang sejati. Tidak hanya jatuh pada sebuah penyesalan, tidak hanya jatuh pada pengenalan akan dosa dan menyesali dosa, tetapi juga sampai pada laku tobat yang sejati. Mudah memang menjadi pengikut Tuhan Yesus yang suam-suam kuku. Iman yang suam-suam kuku itu nampak misalnya membantu sesama sedikit dan sebisanya saja, simpati pada orang kadang-kadang saja, mau mengampuni untuk orang-orang tertentu saja. Maka Tuhan lebih suka sikap yang ditunjukkan oleh Zakius, di mana ia mau mengakui dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya, dan mau bertobat daripada
suam-suam kuku, artinya tidak panas, tidak dingin, menganggap diri baik-baik saja, tidak peka akan dosa dan kerapuhan, lalu tidak buat apa-apa dan mencari mudahnya saja. Itu adalah sikap suam-suam kuku. Maka Tuhan Yesus lebih suka sikap yang ditunjukkan oleh Zakius yang mengenali dosa, menyesali dosa, dan melakukan laku tobat yang sejati. Kardinal Newman itu pernah mengatakan demikian, bertumbuh berarti berubah, dan untuk menjadi sempurna berarti mau berbenah berkali-kali. Pertumbuhan rohani Zakius dimulai saat ia berupaya untuk bisa sekedar melihat Tuhan lewat di situ. Di atas pohon, ia berupaya keras untuk bisa melihat Tuhan lewat di situ. Dan kerinduannya untuk bisa melihat Tuhan jauh lebih besar daripada gengsi dan status sosialnya di tengah masyarakat. Semoga saja saudara-saudariku yang terberkati, kerinduan hati Zakius untuk melihat Tuhan juga menjadi kerinduan kita juga, sehingga kita punya cukup daya untuk bisa berubah dan berbenah menjadi lebih baik lagi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadiran-Nya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.